Ada buah pet. Ini juga berfungsi sebagai obat panas dalam, diare. Akar ini cukup kuat. Dia cukup lentur, bisa kita gunakan tali temali. Kerangian berfungsi sebagai obat batuk. Tanaman pegagan ini apabila dikonsumsi banyak, melancarkan suplai oksigen kepada otak. Ada rasa sedikit mint. Ular karung, coba perhatikan, kulitnya seperti duri. Berada di kawasan yang memiliki iklim tropis, sungguh sebuah anugerah. Di samping memiliki suhu yang relatif stabil, kekayaan hayatinya luar biasa. Dari sekian habitat yang ada di dunia, sebagian besar berada di kawasan ekuator, mulai dari hutan hujan yang sangat lembab hingga gurun pasir yang sangat panas. Hutan di sini didominasi dengan tanaman-tanaman semak yang cukup lebat. Jadi kita harus jeli untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang bisa dimakan dan tanaman yang tidak bisa dimakan. Dari kebanyakan di sini ada beberapa jenis tanaman palem. Akar yang cukup kuat. Wow. Akar ini cukup kuat. Nah, seperti ini. Biasanya kita bisa menggunakannya untuk tali. Coba perhatikan. Ini cukup panjang dan dia wow. Nah, dia memiliki struktur yang cukup lentur. Bisa kita perhatikan di sini. Dia cukup lentur dan dia cukup kuat. Nah, ini cukup baik yang model seperti ini. Dia cukup lentur, bisa kita gunakan tali temali. Chrysalidocarpus lutescens. Biasanya tumbuhan ini banyak kita temui di pekarangan rumah. Namun di sini saya berada di tengah-tengah hutan yang dipenuhi satu jenis palem ini. Kondisi ini bisa juga disebut sebagai bioma, atau sekelompok tumbuhan dan hewan yang tinggal di suatu habitat pada suatu lokasi geografis tertentu. Keluar dari hutan palem, kontur tanah berubah pada kemiringan yang terjal. Coba lihat, ada buah pet. Buah pet ini memiliki nama latin Prunus sativus. Ya. Dan memiliki buah yang cukup unik seperti ini. Ya. Asam.
Bagian dalamnya bisa dimakan. Dan bagian dalamnya ada biji-biji yang kecil-kecil. Ini belum matang. Dan rasanya masih kurang enak. Memang sedikit pahit, namun apabila dalam kondisi seperti ini cukup baik untuk dimakan karena kandungan airnya juga ada, dan ini juga berfungsi sebagai obat panas dalam, diare. Bagian bijinya cukup keras sekali, bagian dalamnya bahkan cukup susah untuk dibelah. Saya akan mencoba belahnya. Cukup keras. Bisa kita lihat bagian dalamnya, dia seperti ada cangkang lagi bagian dalamnya. Nah, dia cukup keras. Untuk dibelah pun dia cukup keras. Jadi yang bisa dimakan bagian dagingnya. Buah pet ini juga terdapat di daerah sekitar 1700 ke bawah dan banyak mengandung air. Jadi bagus untuk dikonsumsi apabila di daerah seperti ini. Ya, ini masih kecil dan saya akan memetiknya. Tanaman ini memiliki daun yang cukup kecil-kecil. Dia berwarna hijau dan ciri-cirinya seperti ini. Daunnya memanjang dan cukup tipis, tidak berbulu. Dan batangnya dia di cabang-cabang seperti ini. Dia memiliki cabang-cabang yang cukup kecil dan buahnya di situ. Bisa diperhatikan di sini. Di sini merupakan batang utamanya dan dia ada batang-batang kecil. Nah, disinilah buahnya. Tekstur daging buah ini sangat mirip dengan kedondong. Bedanya buah pet tidak memiliki serat-serat dalam daging buah. Pencarian manusia untuk obat-obatan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melintas benua dari generasi ke generasi terus dilakukan hingga sekarang. Bertambahnya pengetahuan memotivasi untuk memunculkan penemuan baru. Lechia cubeba. Ini tanaman yang atau nama daerahnya Kerangian. Ini memiliki buah yang cukup unik. Dia cukup kecil. Selain bisa dimakan, ini juga berfungsi sebagai obat batuk. Dan ini banyak mengandung minyak atsiri. Nah, dari minyak atsiri itu bisa berfungsi sebagai atau memperlancar peredaran darah. Wow. Di bagian dalamnya dia memiliki getah yang berwarna hijau. Saya akan mencoba merasakannya. Minyak atsiri dan polifenolnya dia terasa pedas. Nah, ini berfungsi untuk memperlancar peredaran darah serta menghangatkan tubuh sehingga bisa menambah juga stamina. Mungkin dari getahnya ini yang berwarna hijau. Rasanya cukup pedas, hampir mirip-mirip cabai pedasnya. Pada bagian batangnya dia memiliki bau yang cukup wangi. Saya akan mencoba menyayatnya. Ya,
Dia memiliki bau yang khas, bau yang wangi, dan sedikit ada bau seperti mint. Baunya cukup wangi. Sarapnya airnya cukup banyak. Nah, pada bagian batang dalamnya dia berwarna putih dan sedikit ada getahnya keluar apabila kita sayat bagian kulitnya. Dan yang perlu diketahui, tanaman ini merupakan tanaman endemik Jawa dan Sumatera. Jadi kita akan susah untuk mendapatkan tanaman ini atau menemui tanaman ini di daerah lain sekitar Kalimantan atau yang lainnya. Nah, ini salah satu buahnya yang sudah agak memerah sama dengan ini. Dia sudah lumayan tua. Di dalamnya memiliki biji yang cukup kecil dan ini cukup keras, berwarna coklat. Bisa diperhatikan di sini. Cukup pedas. Dan tanaman ini biasanya hidup di sekitar ketinggian 400 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Di sini dia memiliki daun yang memanjang, cukup kecil-kecil dan memanjang. Tidak berbulu, cukup halus dan bisa tumbuh di daerah lembab maupun kering. Dan batang dari tanaman ini cukup kuat, tidak gampang patah, seperti ini. Dia cukup kuat. Dan ini masih kecil, dia bisa tumbuh lagi menjadi besar. Kurang lebih pohonnya sekitar segini. Ini masih cukup kecil. Kerangian masuk dalam keluarga cemara. Dengan tinggi pohon antara 5-12 meter. Berasal dari Cina, tanaman ini menyebar ke Asia Tenggara. Baiklah, saya akan mencari tanaman yang lainnya. Yuk. Sampai di titik yang lebih terbuka, sinar matahari dapat menyentuh tanah tanpa halangan. Rumput dan tumbuhan merambat hampir menutupi semua permukaan tanah. Pegagan. Pegagan atau yang memiliki nama latin Centella asiatica. Ini banyak terdapat di ketinggian sekitar 400 hingga 1800 meter di atas permukaan laut. Ini bisa dimakan langsung, seperti ini. Rasanya ada rasa sedikit mint, tapi sedikit pahit. Tanaman pegagan ini apabila dikonsumsi banyak, ini akan melancarkan suplai oksigen kepada otak atau menuju otak. Jadi apabila kita makan ini cukup banyak, biasanya untuk anak kecil ini sangat perlu tanaman-tanaman pegagan ini biar cerdas. Dan tanaman ini merupakan tanaman melata di mana dia merambat di atas permukaan tanah. Seperti di sini, mulai dari sini sampai di sekitar sini cukup banyak karena dia merambat. Pegagan merupakan tanaman herba tahunan yang tumbuh menjalar dan berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini akan tumbuh subur bila tanah dan lingkungannya sesuai, hingga dapat menutup permukaan tanah. Sejak zaman dahulu, pegagan telah digunakan sebagai obat kulit, gangguan saraf, dan memperbaiki peredaran darah.
Sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya adalah keluarga reptilia. Dengan berkembang biak secara ovipar atau bertelur, mereka hidup di setiap benua kecuali Antartika. Air di sini cukup bersih dan bibis ini merupakan salah satu indikator apabila air di sini bisa diminum dan tidak tercemar. Wow! Coba perhatikan. Ini jenis ular yang biasanya susah ditemukan di tempat-tempat seperti ini. Ular karung atau yang memiliki nama latin Acrochordus. Dan satu ini merupakan salah satu jenisnya, yaitu Acrochordus javanicus. Ular ini memiliki habitat di perairan atau akuatik. Dia memiliki kulit yang cukup kasar. Kulitnya seperti duri. Dan ular ini biasanya disebut dengan elephant trunk atau seperti belalai gajah. Dia memiliki bentuk yang cukup lentur. Ular ini termasuk ular yang tidak berbahaya, dia aglipa atau tidak memiliki taring. Dan apabila menggigit, dia biasanya menanggalkan giginya. Dia termasuk ular nokturnal atau beraktivitas di malam hari. Ular ini memang termasuk ular pendiam seperti ini, namun apabila menggigit, dia menggigit atau menyerang secara tiba-tiba. Saya harus pelan-pelan membuat ular ini nyaman. Ya. Dan fungsi dari kulitnya ini dia untuk mencengkram atau menangkap ikan, karena dia makanan favoritnya adalah ikan-ikan yang ada di sungai. Dia menyukai tempat-tempat seperti ini yang cukup keruh dan biasanya juga ditemukan di sawah-sawah. Tentunya daerah-daerah yang banyak terdapat ikan. Ular ini bisa lebih dewasa lagi atau lebih besar lagi. Ini masih lumayan kecil. Ya, berenang. Ular ini memang sedikit gesit apabila di air dan dia akan lemas apabila di darat karena dia lumayan pandai berenang. Namun dia tetap bernafas dengan menggunakan paru-paru. Sesekali dia akan menampakkan di permukaan untuk bernafas. Baiklah. Ya. Ular ini penyebaran cukup luas di Asia bagian tenggara. Biasanya ditemukan di Indonesia, Nugini, dan Australia. Ayo. Untuk ukuran dewasa, ular ini dapat tumbuh menjadi 2,5 meter dengan kulit luar biasa longgar. Ular ini biasa memangsa ikan besar dan belut. Penduduk asli Australia Utara sering memburu ular ini untuk dikonsumsi karena populasinya di sana sangat besar dan tidak berbahaya bagi manusia. Pergerakan ular akuatik ini sangat bergantung pada arus yang mengalir. Tanpa ada pergerakan arus, mereka sangat malas bergerak.